Berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19, Hakal Dama, tanah darah, adalah tempat di mana dieksekusi seorang manusia yang bernama Yudas Iskariot. Sekali lagi, saya berbicara dari perspektif sejarah. Nah, yang kedua, bercerita tentang penyaliban. Itu semua bercerita ketika ciptaan, ketika mereka pada zamannya dieksekusi dengan cara terhina disalib. Bahkan itu terkonfirmasi di kitab suci. Teman-teman Kristen, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Itu yang pertama, Galatia pasal 3 ayat 13. Yang kedua, pada saat penyaliban itu, di kiri kanan Yesus itu, Gestas dan Dismas adalah dua penjahat kelas kakap yang dieksekusi bersama-sama. Maksud saya begini, itu bukti bahwa penyaliban itu adalah bentuk penghinaan, bentuk kehinaan, bukan lambang kemuliaan. Gitu loh. Kalau itu kemudian menjadi lambang kemuliaan bagi teman-teman Kristen, ya monggo, saya tidak mau mencampuri iman teman-teman Kristen. Itu maksud saya. Terima kasih. Oke. Membantah apa yang Bapak katakan. Tadi Bapak mengatakan bahwa yang disalibkan itu Judas Iskariot berdasarkan kata apa tadi? Tanah berdarah. Ya, tanah berdarah. Kisah Para Rasul 1 ayat berapa Bapak bilang itu? Nggak ada disinggung situ berkata Yudas Iskariot. Nggak ada ditulis pil itu. Ya. Sudah? Pak, belajar lagi Pak. Gitu loh. Jadi gini ya. Maaf Pak, yang ngomong ini sekarang Bapak, perlu saya tunjukkan saya sarjana apa? Pak, gini. Silakan Pak. Ya, saya merasa paling sarjana ya. Silakan. Begini aja, tunggu dulu. Saya jawab. Aresto, kamu nggak usah terlalu panjang, Aresto. Siapa yang disalibkan itu? Kamu bilang dari sejarah. Kamu pakai sejarah apa sih? Kita bicara Alkitab ini. Kamu itu belajar kemana? Belajar keluar. Belajar di dalam. Kalau begitu saya cerita. Siapa yang disalibkan itu? Siapa yang disalibkan? Coba jawab. Oke. Tadi sudah saya cerita. Jawaban saya itu pasti akan dibantah oleh teman-teman Kristen. Itu yang pertama. Maka di sini saya mau sampaikan. Kalau pakai dalil nggak saya bantah. Nah, dari tadi nggak dijawab. Ayat Pak ngomong. Loh. Ini gini. Pakai dalil. Kalau kamu pakai dalil, saya nggak bantah. Diam saya. Saya akuin kamu. Itu bahwa memang si Judas itu adalah yang disalibkan. Gini, ya Pak. Ini Pak. Pertama Bapak katakan saya sarjana apa? Sarjana itu Pak membuktikan orang pernah kuliah, bukan pernah pintar Pak. Benar. Betul. Itu yang pertama. Gini aja lah Aresto. Iya, makanya saya panjang-panjang Aresto. Makanya saya bicara. Jawab aja. Kalau bukan terlalu panjang, siapa yang yang disalibkan itu bukan Yesus. Siapa yang disalibkan itu? Saya paham, Pak Abdon, Pak Pangodian, saya paham bahwa saya juga sepakat dengan Bang Bro Aresto ya. Dalam pendekatan apa? Bapak, saya sering sekali menyampaikan pada teman-teman Kristen selalu mengunggulkan sejarah, tetapi mereka lupa bahwa begini, mereka membuat narasi begini. Narasi teologi berbenturan dengan histori, maka itu fiktif. Narasi teologi itu harus sesuai dengan histori. Mereka lupa, pernah saya sampaikan itu sampai saya di-kick. Saya bilang begini, saya tanya, berapa jenis sejarah? Mereka diam. Bayangkan ya, jenis sejarah itu banyak Pak. Mau sejarah apa? Sejarah intelektual, sejarah kebudayaan, sejarah ilmu pengetahuan, sejarah teologi, lalu kemudian sejarah arkeologi. Apa bedanya sejarah Yesus dengan sejarah Sang Kuryang? Apa bedanya sejarah Yesus dengan sejarah Malin Kundang? Malin Kundang bahkan bisa membuktikan bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Sebentar, ini dalam ilmu semiotik Pak. Apa bedanya jawab aja Pak. Jawab aja siapa. Kalau bukan Yesus. Kalau saya pribadi, ya sebentar dulu. Kalau saya pribadi, saya hanya mengiyakan bahwa bukan Yesus yang disalib. Kenapa? Dasarnya ada. Sebentar dulu. Ya, sabarlah dulu. Kalau siapa ya tidak ada tertulis. Sabar dulu. Kalau nggak ada tertulis, ngapain kamu ngomongin? Sabar. Tidak ada tertulis di mana? Sabar dulu. Tidak ada tertulis di mana? Kalau di dalam Al-Quran jelas sekali ya bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu, bahwa Isa putra Maryam itu tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh dan tidak pula disalibkan.
melainkan ada orang yang diserupakan, diserupakan ini banyak Pak maknanya. Kita kembali ke sejarah tuh. Coba Al-Quran, apakah kamu bisa sesuai dengan sebentar? Wahai Jangan suka Islam, motong-motong gitu, nanti hilang konteksnya. Kamu diam dulu, dengerin dengan biar baik saya gitu kasih loh. tahu. Wahai Islam, kalian mengatakan bahwa Al-Quran bilang Yesus itu tidak disalib dan tidak pula dibunuh. Apakah ada sejarahnya? Maka Islam akan menjawab begini. Kalian mau minta sejarah? Sejarah apa dulu? Kalau kalian berangkat dari sejarahnya Alkitab, itu bukan sejarah murni, itu sejarah dogma namanya. Sama dengan cerita Sang Kuryang dan Maling Kundang. Apa bedanya itu? Sejarah rakyat itu cerita rakyat. Sebentar. Yang Bapak bilang ini pun dogma, Bapak ngomong tadi pun dogma. Dogma menurut ajaran Bapak. Artinya kita punya keterbatasan dalam hal ini, bro. Ya udah, berarti Bapak pun punya keterbatasan dalam hal menjawab. Iya dong. Ya udah. Berarti kalau kamu ngambil dari gambaran dari Al-Quran, berarti ada terjadi penyalipan. Saya mau tanya, jika ada itu terjadi penyalipan, di mana itu penyalipan itu? Di daerah mana itu? Iya. Jangan bawa Alkitab. Jangan bawa Alkitab. Bawa Alkitab ya. Coba Al-Quran tidak menjelaskan detail di mana tempatnya, kapan, jam berapa. Tidak menjelaskan itulah secara yang detail. itulah yang membuat kelemahan itu. Bagaimana Anda menceritakan sesuatu sejarah kalau Anda tidak tahu? Bible menceritakan tidak? Bible menceritakan? Jangan samakan, Pak. Jangan samakan kalau Anda tidak mengakui bagaimana? Bible. Oke, sekarang kita uji. Kenapa Bible berbeda menceritakan tentang peristiwa penyaliban? Yang 1 jam 12, yang 1 jam 9. Oh, masalah jam. Saya tanya kamu. Ya Anda bilang bicara soal sejarah. Gimana sih? Iya, itu tidak ada masalah itu. Itu sudah sering dibahas itu. Ini Pak, saya mau jawab. Ini Pak, saya mau jawab. Oke. Kalau perbedaan jam, saya mau jawab. Kalau Anda ditunjuk, itu gunung itu bentuknya seperti apa? Kalau di posisi Anda menjawab seperti apa gunung itu? Ya makanya gini ya, teman-teman. Nggak salah analoginya itu. Loh, nggak salah, memang nggak salah. Salah. Iya gini teman-teman. Gitu. Gini ya, mereka akan membantah kita dan membantah kitab suci mereka bahwa Yesus itu tetap disalib. Ya, kita boleh dasar sepakat kamu untuk apa dari tadi? Dasar kamu apa? Berdasarkan pada Alkitab. Jadi potong Berarti terus. dasar kamu membantah itu apa, Resto? Pak Dasar kamu Abdon, apa? Pak Pengabdi, Pak Abdon, Itu Pak aja Pengabdian. begini loh, ini singkat pertanyaan. Saya sebagai moderator di sini mohon tunjukkan adabnya. Gantian, sekarang Bang Bro Aristo mau ngomong, Bang diam Farhan, dulu, nanti baru dibantah. Tunjukin ya, abangku. Coba tunjukin dulu perbedaan beberapa Injil itu, satu Injil dengan Injil yang lain terhadap peristiwa penyaliban itu. banyak. Beda-beda semuanya. Iya. Yohanes dan Beda Lukas. semua. Pak, intinya ceritanya sama. Walaupun ada perbedaan, karena itu sudut pandang berbeda, Pak. Tetapi fokus inti ceritanya sama. Sudah, Pak? Sama seperti Anda menceritakan, contoh kalau saya antara Pak Ni, Mbak Host, sama Pak Epra, sama Mas Bro. Kalau saya suruh, tolong gambarkan itu, gunung itu seperti apa, padahal posisi kalian berbeda. Maka Anda akan menceritakan berdasarkan apa yang Anda lihat. Ya, gini Pak. Bapak, Pak, itu di dalam sudut pandang yang berbeda, Pak. Tetapi ini peristiwa dipandang dari sudut yang sama. Apakah ada penyalipan Yesus yang berkali-kali? Itu satu kali penyalipan dan satu kali waktu. Apakah ketika disalib jam 9 ini konteksnya konsekuensi logisnya bahaya loh, Pak. Ketika dia dikakui disalib jam 9 berarti jam 12 dia masih hidup. Buat apa yang menceritakan jam 12 itu masih disalib? Masa orang udah mati disalib lagi? Konsekuensinya bukan seperti pandangan tentang gunung, Pak. Aneh Anda. Masalahnya inti daripada cerita itu Inti apa? Pak, coba jelaskan bagaimana konsekuensi logis daripada yang menyalip jam 9 dan jam 12. Anda tahu kan hukum kronologis dari konstruk dari kronologis sebuah peristiwa? Kemungkinan Bapak, proses penyalipan yang dilihat oleh yang jam 9 itu, dia melihatnya pada waktu jam 9. Dia menuliskan itu jam 9. Nah, menuliskan jam 9. 12 itu, dia menceritakan tentang kejadian yang terjadi pada jam 12. Ya, gini. Sekarang silakan Bro Aristo, silakan. Ya gini. Ya, Bapak mengaku pendeta, tapi jawaban Bapak itu memalukan. Saya nggak malu. Iya, sabar Pak. Iya, gini Pak. Konteks jam 9 itu dipandang dari orang-orang Yunani. Kemudian dari jam orang Yunani. Jam 12 itu dipandang dari jam orang Yahudi.
Itu loh. Saya mau bertanya Artinya, sama Bapak dulu. nanti dulu Pak, sabar Saya dulu. sudah Bapak ini Ayo, potong tanya terus. dulu, Pak. Satu aja pertanyaan saya. Bapak Berapa pendeta lama saya yang proses ngajarin. penyaliban Tuhan Yesus dari penyiksaan sampai penyaliban? Saya mau bertanya dulu. Ya ntar dulu Pak, sabar dulu. Gimana kalau saya cerita Bapak selalu potong-potong? Saya Jangan- kritik Bapak. Ntar dulu, sabar Bang. Bukan maksudnya kepanjangan Aristo. Detail-detail aja. Kamu Iya, bilang nanti tadi dulu, gini. bukan Yesus Begini disalibkan, dari tadi nggak dijawab. Kalau bukan Yesus tidak disalibkan siapa? Kamu nggak pernah jawab. Manjang cerita kita ini. Saya nggak senang terlalu panjang-panjang bertele-tele. Jawab langsung to the point loh. Anda senang atau tidak itu urusan Anda. Ya, siapa yang namanya kamu bilang itu yang disalibkan bukan Yesus? Jadi siapa? Saya kan pengen tahu. Menurut kamu Oke. siapa? Oke, ya. Bisa diam kalau saya bicara? Boleh. Ya. Bapak jangan tersinggung. Ini diskusi. Dikritik Enggak itu tersinggung, membangun. Pak. Enggak. Iya, Sebut makanya aja, kan nggak dipotong usah, dulu, nggak ada Pak, saya bicara. tersinggung. Gimana ini dipotong terus? Sebut aja Kamu siapa? kebiasaan lah, Abdon. Kamu kan debater senior. Kamu harusnya bisa bersabar. Membangun konstruk gimana? argumen itu tidak seperti menjawab 1+1, nggak seperti itu. Silakan Bang Aristo. Ayolah, hargain saya Kalau- sebagai moderator di sini. Silakan. Nanti kalau dipotong, apa yang Anda tanyakan itu tidak tersampaikan. Tahan dulu, sabar dulu. Ya, ke Bapak tadi ya. Gini Pak, Bapak kan mengaku sebagai pendeta. Mestinya Bapak lebih pintar dari saya. Itu jawaban yang benar. Saya kritik Bapak sebagai pendeta. Itu yang pertama. Tadi jawaban Bapak itu ngarang itu loh, ngarang bebas, tidak berdasarkan Alkitabiah. Itu yang pertama. Yang kedua gini, Pak Bro nanya, siapa yang disalib? Dari tadi sudah saya jawab ketika saya open camp. Berdasarkan informasi Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 19, yang disalib adalah Yudas. Ya. Oke. Gini. Kamu ini Aristo. Masalahnya dalam Kisah Para Rasul saat itu nggak ada disinggung masalah si Yudas. Ya nanti dulu Pak, itu hak Bapak lah. Kan saya sudah bilang, pasti teman-teman akan bantah, makanya kasih waktu saya bicara. Ya, begini ya, berdasarkan fakta historikal dan sejarah itu tidak terikat dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Sejarah itu di mana tempat kejadian, ya, maka sejarah akan berbicara itu. Yang pertama, Yesus disalib di Yerusalem. Yesus lahir di Yerusalem, menebus dosa di Yerusalem. Di sana pula dia tertolak sebagai Tuhan. Itu yang perlu diingat. Kristen, konsep penebusan dosa itu datang dari Roma, Italia. Kamu ini ngomong Roma. apa sih? Nggak ada dalilnya itu, Pak. Nggak ada Roma Italia. Kamu ini ngomong apa? Capek saya. Aduh. Nggak ada Jadi dalilnya gini ya. Roma Italia, Pak. Kamu Nggak ada. jangan melenceng dari Alkitab ini. Kamu Aduh. baca buku siapa? Kenapa nggak kamu bawakan aja dalam Al-Quran untuk memperkuatkan iman kamu? Kok sejarah-sejarah yang lain loh? Nanti kamu bawa lagi nanti Injil Barnabas. Barnabas. Nah, coba, Barnabas. kamu percaya dengan itu? Coba, kenapa kamu percaya dengan itu? Coba, Yesus tidak disalib. Apakah Injil Barnabas mengatakan Yesus disalib? Coba, saya tanya kamu. Di dalam Injil Barnabas, Yesus tidak disalib. Di Al-Quran, Isa Al-Masih tidak disalib. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab. Nah, coba. Ya. Bisa diam ya? Ya. Jadi begini. Berbicara sejarah, kita mencari benar atau tidak benar. Maka kita akan berangkat dari mana sejarah itu datang. Oke? Ya. Ketika kita berbicara dari mana sejarah itu datang, di tempat Hakaldama, Bukit Golgota, Bukit Tengkorak, di sana pernah dieksekusi manusia yang bernama Yudas Iskariot. Itu berdasarkan fakta sejarah. Ya. Jadi kalau Pak Abdon tanya, kenapa Anda percaya? Bagaimana saya tidak percaya kalau kemudian sejarah sesuai dengan sains? Kan gitu. Sebab informasi kebenaran itu kita bisa dapat dari eksternal dan juga dari eksternal evidence. Berarti Gitu kamu loh. percaya kepada kamu percaya Oh, kepada jelas lah. Saya percaya bahwa Ya Yesus tidak udah. disalib. Itu loh. Berarti kamu Injil Barnabas, begitu? Ya. Kata. Kenapa Anda saya punya kitab Al-Qur'an, saya tidak pernah Kamu berkitab kan kepada percaya Injil dengan Injil Barnabas. Barnabas bahwa Yesus tidak salibkan. Berarti itu yang kamu imani, Injil Barnabas selain daripada Injil Kristen. Anda itu ngeles karena tidak bisa bantah saya dari celah.
Kamu bilang Betul. tadi Yudas Iskariot. Sekarang kamu Injil Barnabas, kamu bilang kamu nggak berani mengatakan bahwa itu yang kamu imani, itu yang kamu sukai, atau itu yang kamu referensi kamu, atau referensi kamu. Kisah para Nah, Rasul pasal 1 ayat 19 Para itu rasul bukan nggak ada yang di bangkit sini. itu siapa? bukan Injil Ada nggak Barnabas. kebangkitan? Saya tanya dulu, kebangkitan itu dalam Alkitab itu ada nggak? Ada nggak Apanya? kebangkitan itu? Kebangkitan Yesus itu kebangkitan itu ada nggak? Dia bangkit dan antara orang mati ada nggak? Itu tidak Siapa yang penting bangkit jawaban itu? saya. Anda Kalau akan kamu bantah nggak percuma. penting, gini loh. Kamu kalau nggak penting kamu bahas ini, terus tujuannya apa? Kamu dapat ilmu. Oke, motivasi saya. Kenapa Siapa yang saya bangkit? berdiskusi Ingat, dengan Pak, siapa yang bangkit Oke, oke. penyalipan itu? Setelah dia dikuburkan, Oke. siapa bangkit itu siapa? Saya pengen tahu. Oke. Ya. Untuk apa Anda tanya? Jelas. Untuk tanya dijawab lah. sama saya. Iya, saya jawab nih kan? Kan gitu. Siapa? Intinya, Jawablah. ya santai aja, tenang, bisa tenang. Iya, tenang kami, Pak. Tenang kok kami. Jawab apa? Iya. Jangan dipotong kalau begitu, Pak. Iya. Ya udah saya turun aja, biar Bapak ini aja. Makasih ya. Oke. Dan tadi maksud saya jangan Kenapa terlalu Pak panjang. Abdon? Kenapa Pak Maksud saya gini, Abdon? edukasi kita Tumben, ini. Pak Abdul. Edukasi kita ini bukan ngarang, sesuai dengan faktanya. Kalau bukan Yesus Kalian disalib ngarang, siapa? gitu loh. Saya akan buktikan. Nah, ya siapa yang bangkit? Kamu nggak bisa jawab dari tadi yang bangkit itu siapa? Kamu ngambil Injil Barnabas, berarti Injil Barnabas referensi kamu dalam Quran, begitu? Sekarang saya Abdul. bayar Pak Abdon, saya bayar 100 juta sekarang, buktikan narasi saya dari Injil Barnabas. Ada nggak? Loh, sekarang referensi kamu itu dari mana? Kamu bilang sejarah yang mana? Tunjukkan dulu mas saya yang mengatakan bukan Yesus yang disalib. Gimana sih kamu ini? Nggak masuk akal ini Pak Abdon ini, bawa-bawa Injil Barnabas. Ya? Bukan. Kalau di Nanya Injil lagi. Barnabas itu ada. Sekarang saya tanya, dari mana kamu tahu sejarahnya? Mana? Kalau enggak dari Quran aja kamu bilang, stop, saya nggak mau bantah lagi. Apanya? Kalau Kan Quran begitu. jelas, Pak. Nah, kalau di Quran itu jelas, berarti ada penyalipan kan? Penyaliban Ada ada, penyalipan tapi nggak? bukan Yesus yang disalib. Nah, di mana itu penyalipan terjadi? Harus fair dong. Oke, Kalau saya jawab. kalau di Alkitab kan kamu sudah sebutkan, di Ya. Golgota kamu bilang. Itu pertanyaan paling mudah untuk saya jawab. Makanya Gimana? tenangkan dulu Coba jawab. fokusnya. Berikan Nggak jawab waktu aja, saya ya. menjawab pertanyaan Anda. Langsung dijawab aja, Ya. langsung dijawab. Oke, saya jawab. Al-Quran, kitab suci, yang kemudian memberikan informasi tentang manusia disalib. Ya. Nah, kemudian Pak Abdul nanya, di mana tempatnya? Oke, Al-Quran mengajari kita untuk mendapatkan informasi dari eksternal dan juga menggali informasi dari ekspedien eksternal. Dari mana itu? Dari sejarah, dari kitab suci, Pak Abdul. Jadi Loh, kitab suci sudah tertulis disalibkan di tempatnya di Golgota, kamu sendiri mengatakan sudah. Kenapa kamu lari ke situ? Ke yang lain dong, yang tidak mengatakan, yang tempat lain. Yang tempat lain. Tapi Bapak Aneh kamu ini. bahwa Yesus yang bukan disalibkan, bahwa itu bukan Kamu kan Yesus. sudah bilang Yesus disalib di Golgota. Kamu kenapa lari ke Alkitab? Udah jelas itu di Golgota. Nah, sekarang kamu ada terjadi penyalipan di Al-Quran itu. Di mana tempatnya? Jangan lari ke Alkitab lagi loh. Kalau di Alkitab kan Golgota. Terus nanti kamu bilang nanti Golgota. Kan nggak nyambung. yang nggak nyambung Anda, bukan saya. Di mana tempatnya? Di mana tempat? Coba dijawab dulu. Kan Jadi begitu. gini, Pak. Di mana tempat disalib? Al-Quran tidak bercerita di mana, dan nggak penting itu. Nah, kalau nggak bercerita ngapain kamu tambah-tambahin? Al-Quran aja nggak tahu, kenapa kamu sok tahu gitu loh. Saya tahu karena kitab suci Anda dan sejarah mengajari saya untuk mengajari Anda Gini loh, bahwa Aristo. penyaliban itu adalah bentuk Alah, Pak. kutukan dan hinaan. Abdon, sebentar, Di tahan sabar Pak. Di Quran itu sudah tidak di tempat-tempat itu nggak diutarakan, nggak dikatakan. Kenapa kok kamu tahu? Kamu harus berdasarkan kitab yang dasar kamu, Aristo. Tidak semua, tidak semua kebenaran Pak itu Abdon, harus dari Tanya yang dimaksudkan dalam kitab suci beliau ini, ada Yesus yang lain selain Yesus Kristus itu. intinya Ya, gini jangan Pak. bawa narasi, jangan bawa narasi lainnya Pak Pengabdian. Ya. Anda bawa narasi liar Nggak itu. usah melebar-lebar lah. Gini ya. Dari tadi Nanti kan saya saya jawab Anda Pak Pengabdian. Dari tadi kan saya sampaikan, saya tidak ingin mengutak-ngutik kitab suci manapun.
Gitu loh. Hanya karena tadi teman-teman ini, Bapak ini yang baru masuk mengaku sebagai pendeta, ya seolah-olah menyombongkan diri. Kamu tahu nggak saya Saya siapa? nggak mengatakan bahwa saya itu, enggak. Kan saya nggak Ya saya hafal, bukti tadi saya hafal kan Pak. Nah itu saya buktikan gitu loh. Nah, makanya saya katakan, berbicara tentang penyaliban itu berbicara tentang sejarah. Maka biar fair, kita berbicara dari sisi historikal sejarah saja. Karena kalau kita berbicara dari kitab suci, Al-Quran, dan teman-teman di sini yang mengimani Al-Quran, mereka akan membantah bahwa yang Yesus tidak disalib. Teman Kristen itu akan membantah yang disalib itu adalah Yesus. Maka kita 7 hari 7 malam di sini tidak ada akan selesainya, Pak. Gitu loh. Nah, kalau kita berbicara dari pendekatan sejarah, sejarah itu tidak berpihak ke Islam dan sejarah itu tidak berpihak kepada Kristen. Dia akan berbicara sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Gitu loh. Kan gitu. Maka saya ajak teman-teman di sini untuk tidak usah berbicara, bernarasi berdasarkan pendekatan kitab suci. Karena nggak akan bisa selesai. Nah, saya ajak bapak-bapak ini sebagai pendeta di sini. Ya, kita jangan berbicara dogma dan lain Maaf sebagainya. Pak, saya Mari nggak ada skill kalau saya itu Pak, maaf ya. Maaf. Maka kita loh, Bapak gimana nggak tahu berbicara tentang penyaliban. Dia berbicara peristiwa yang terjadi pada bahkan ribuan tahun, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu. Ini berbicara tentang sejarah. Karena berbicara sejarah ada tempat dan sampai sekarang masih bisa kita temukan. Nah, kita akan berbicara dari mana sejarah itu datang tanpa kita menyentuh kitab suci manapun. Berdasarkan sejarah, di sana pernah disalib manusia yang bernama Yudas Iskariot. Sejarah mana itu? Enggak. Iya, sejarah mana yang mengatakan itu? Sejarah mana, Aristo? Kamu ini ngomong sejarah, tapi mana sejarahnya? Atau tunjukkan buku sejarah yang mengatakan itu. Coba Bapak. Kalau kamu bicara sejarah, Aristo, tahun yang kamu pakai ini sekarang, begini, tahun yang kamu pakai sekarang, yang kita pakai sekarang itu tahun mulai dari 1 Masehi, itu sejak mulainya ada Yesus. Oke. Begini sederhananya gini. Sederhananya gini ya. Kenapa orang-orang yang hidup di mana tempat Yesus disalibkan, orang-orang Yahudi, mereka tidak bahkan membantah bahwa Yesus itu adalah Mesias yang datang menebus dosa dan disalib di tiang gantungan. Mereka tidak mengimani Yesus. Jangankan Yesus diakui sebagai Tuhan, jangankan Yesus diakui sebagai Nabi, sebagai tukang bersih-bersih toilet saja tidak diakui Yesus di sana. Itu membuktikan bahwa gini, dongeng bagi orang Yahudi. Saya bicara ini. Ya. Maksud saya itu dari dulu sudah ditolak. Kamu nih nggak nyambung cerita ya. Bicara dulu, Mas dari dulu ditolak. Kayaknya nggak nyambung, itu aja. Nggak nyambung gimana? Oke. Nah, gini ya, itu membuktikan bahwa mereka yang hidup di lingkungan itu mereka tahu yang disalib itu siapa dan apa masalahnya, apa motivasinya. Sehingga mereka di sana tidak ada menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Itu fakta. Kita berbicara sejarah, bukan kita berbicara dogma. Loh, maksudnya nggak ada yang pengikut Yesus itu ada nggak? Ada nggak? Siapa pengikut Yesus? Siapa pengikut Yesus itu? Banyak nggak pada waktu di situ? Kami saya tanya ke Pak Abdon. Pengikut Yesus ada nggak di situ? Murid-murid Yesus ada nggak di situ? Waktu peristiwa penyaliban. Nah, sekarang saya tanya kata si ini nggak ada yang menuhankan. Waktu peristiwa penyaliban ada murid Yesus atau enggak gitu maksudnya pertanyaan? Bukan, kata si Aristo tidak ada menuhankan. Terus kata menuhankan itu siapa yang menuhankan pada waktu cerita di Alkitab? Ini kan banyak. Akulah guru dan Tuhan, ya Tuhan. Cuma kan kamu tolak-tolak aja itu bukan Tuhan tapi Tuhan. Orang di kitabnya tertulis sini. Nah sekarang kita kan berangkat daripada yang dikatakan. Saya 2 pertanyaan yang kamu sebutkan, siapa yang disalibkan, kalau bukan Yesus siapa. Itu aja. Kalau memang ada terjadi penyaliban dalam Al-Quran. Ini aja, kita kronologiskan secara kronologis penyaliban Yesus. Ya, saya agak ini ya. Tadi mana Pak Pengabdian nih? Sebenarnya saya penasaran dengan Pak Pengabdian tadi. Agak sok tahu orangnya soalnya ya.
Kalau kita masuk ke dalam ranah peristiwa, bagaimana sebelum menuju ke Bukit Tengkorak atau Golgota di sana, ya, di sana kita kaji. Di dalam Yohanes 19 di sana dikatakan yang memanggul salib itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, yang memanggul salib itu adalah Yesus sendiri. Tetapi di Lukas pasal 23 dikatakan di sana yang memanggul salib adalah Simon orang Kireni. Bayangkan perbedaan ini. Iya kan Sebentar ada dua dong. digantikan. Sebentar. Digantikan oleh Bukan, Simon tidak ada tadi. kalimat yang menggantikan. Ya. Loh, ada kita ceritanya kan ada penyalipan di situ. Coba Ini kan lagi kamu tunjukkan kalimat, tunjukkan ayat bahwa ada yang menggantikan di situ di dalam Yohanes 19. Tidak ada yang menggantikan. Saya bacakan nih kalimatnya. Maka mereka yang itu pun diganti mengambil siapa? Yesus. Sebentar dong, sebentar. Maka mereka itu pun mengambil Yesus lalu keluar ia memikul kayu salibnya sendiri. Di sini Nah, jelas terus? ada kayu salibnya sendiri, dipanggul sendiri. Di dalam Terus yang Injil Lukas disalib pasal siapa? 23. Sebentar. Ini Enggak, belum jawab sampai ke yang tahap disalib penyalipan. siapa? Kan Sebentar bukan Yesus. dong. Anda kok gitu sih, Abdon? Saya diam dulu dari tadi loh. Sekarang saya tanya proses penyalipan nanti dulu, kita sampai ke penyalipan. Kalau prosesnya saja sudah salah, prosesnya aja sudah nggak benar, gimana mau penyalipannya? Saya mau mengkonstruk kronologi dari peristiwa ini. Ketika mau dibawa Yesus ke Bukit Golgota, ternyata terjadi peristiwa di sana yang sangat kontradiktif antara Injil Yohanes dan Injil Lukas. Bagaimana Anda menjelaskan? Kalau dari awal aja sudah ada kebohongan dan kontradiktif di sini, bagaimana peristiwa yang penyalipan itu bisa kita percaya bahwa itu adalah Yesus Kristus? Sedangkan di dalam peristiwa membawa ke Bukit Golgota saja, kata di dalam Yohanes itu dikatakan yang membawa salib itu adalah Yesus Kristus sendiri. Sedangkan di dalam Lukas yang membawa adalah Simon dari Kireni. Coba jelaskan. Oke. Terus yang disalib itu siapa menurutmu? Bukan sebelum sampai tahap penyalipan. Bagaimana Iya, Anda menjelaskan taruhlah itu dulu? Terus yang disalibkan itu siapa? Kalau memang bukan Yesus yang membawa salib, oke lah. Terus yang disalibkan siapa? Oke, saya kasih bukti ketika Pilatus sendiri tidak percaya kalau Yesus itu sudah mati, ya. Di dalam Markus 15:44. Ya, makanya ini Yesus itu diselamatkan. Sebentar. Kamu bertanya, saya menjawab. Di dalam Markus 15 ayat 44. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya apakah Yesus sudah mati. Di sini Pilatus sendiri tidak percaya kalau Yesus itu disalib dan Yesus itu mati. Kita mau percaya sama kamu apa sama Pilatus? Bantah tuh Markus 15:44. Saya lebih percaya kamu apa percaya Pilatus? Udah belum? Jadi Udah, bantah aja. Udah, Kamu oke. Terus yang saya tanya, kenapa dia disalibkan kalau bukan Yesus? Kan Yesus yang berhadapan dengan orang Yahudi. Sehingga Pontius Pilatus juga itu berhadapan dengan Yesus. Aduh, Nah, balik kenapa lagi. kok lari? Kamu Apa salahnya Simon kalau di kamu situ? ngeles gini terus, Bukan. Apa salahnya Simon di situ? Kenapa kok dia disalibkan? Kamu kan nggak jelas. Ceritanya ini kan Yesus dia salibkan. Kamu bawa-bawa ke sana ke sini. Yang berhadapan dengan Pontius Pilatus dan bukan. kerajaan Saya Romawi itu tidak adalah- mengatakan, saya tidak mengatakan Simon yang disalib. Terus Bahwa apa? dalam proses di dalam Yohanes 23 itu yang sebentar dong, yang memanggul salib itu adalah Yohanes katanya. Di dalam Yohanes dia yang memanggul soal salib itu di Yohanes adalah Yesus sendiri, ya. Di dalam Lukas yang memanggul salib itu adalah Simon. Mana yang benar? Coba jelaskan. Dalam satu peristiwa yang sama terjadi perbedaan. Kan benar semua. Kok benar semua? Terjatuh, betul. Ketika dia Udahlah, terjatuh dan digantikan. Kok itu bingung aja? Kita bicara Yesus disalib. Mana nggak bisa Yesus kamu terjatuh? jawab. Mana kasih ayatnya Yesus terjatuh dan salibnya digantikan? Ayatnya. Dari tadi kamu asumsi terus dari tadi. Silakan tunjukkan Bukan ayatnya. asumsi. Itu ada Kamu kalau tertulis dari Al-Quran digantikan minta oleh ayatnya. Simon. Sekarang Tunggu, ya udah tunggu. tolong tunjukkan ayatnya bahwa Yesus jatuh dan digantikan. Silakan. Oke, saya tanya dulu, Tunjukkan siapa yang membawa ayatnya. salib itu? Siapa membawa salib itu? Coba saya ambil dulu kamu. Siapa yang membawa salib? Loh, Yang membawa Yang kamu membawa salib minta itu siapa? bukti katanya Yesus terjatuh dan digantikan Simon, ada ayatnya. Silakan tunjukkan ayatnya. Saya minta itu ayatnya aja. Kok malah ganti nanya saya? Kamu sekarang giliran menunjukkan bukti. Yohanes nih, Simon nih. itu Simon Nih, Yesus nih, itu tunggu tidak dulu, pernah tunggu dulu. terjatuh. Gini. Setahu saya ya, Yohanes, tunggu dulu, Pak, sehingga tunggu Simon dulu, Pak, saya disuruh jawab dulu. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Yohanes 19 ayat Yohanes 19 nih. 16 ya.
Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Sambil memikul salibnya. Oke? Dia Terus, pergi ke Golgota dan di situ dia terus, berhenti dan dia disalibkan. Terus terus siapa yang jatuhnya mana? disalibkan itu? Itu kan pembuktiannya. Nah, Gimana sih? Allah, saya bilang kamu tadi mau membuktikan ayat Yesus jatuh dan salibnya diganti jatuh sama tuh nggak Simon. ada. Saya tunjukkan ayatnya, bukan itu. Digantikan. Kamu tadi ngomong Oke sendiri. lah, digantikan. Oh my Digantikan. God. Nah, dengar Nah, ya. kamu- gini Yesus loh, itu baru tidak pernah digantikan oleh Simon. Perhatikan ya. Dia hanya membantu memopong karena perintah dari nah tua-tua itu dan ahli-ahli tahu. Taurat. Sebentar, sabar. Sabar. Jadi, Simon itu diminta itu bukan Simon sendiri yang menginginkannya dan bukan Yesus pula yang memerintahkannya. Iya Tetapi digantikan lah orang itu, digantikan. Biar cepat aja digantikan tidak lah. Kalau nggak ada digantikan, justru yang memantau, Ada yang kata menyaksikan sehingga Yesus digantikan. diludahi dan dikutuk sama mereka. Bagaimana mungkin mereka bersedia untuk Yesus itu lenggak-lenggok berjalan begitu loh? Nggak mungkin lah. Ya kan? Nah, datang orang dari Kirene di dalam Matius 27 ayat berapa ya? 18, 19, 20. udah, Mungkin sekitar 20 atau 21. Gitu ya. berarti digantikan kan? Berarti Yesus juga memikul salibnya kan? Dan Tidak, ya digantikan kan? Yesus tetap memikul salib, tetapi tidak Iya, ada. jadi nggak Tapi ada permasalahannya. sabar Oh, dulu. nggak ada, aduh. Waduh, kamu ini nanti Silakan. gimana sih? Sabar dulu Pak Pendeta. Saya kan Apa yang masih mau menghargai dibahas? Anda Pak Apa yang dibahas Pendeta. lagi tentang ini? Ya, sekarang Jadi saya tanya, begini Pak siapa Pendeta. Ini sekarang intinya saya ya Pak tanya, Pendeta ya. gini. Intinya Siapa ya. yang disalibkan? Siapa yang disalibkan? Jawab Ya dulu. baik. Nah, Dalam siapa yang perspektif disalibkan? Islam dan menurut logika sederhana, bahkan logika pada tingkatan strata yang paling rendah sudah dipastikan yang disalib itu bukanlah Isa alaihissalam atau Yesus Kristus, Siapa? melainkan Siapa? orang lain. Pertama, dalilnya adalah di dalam kekristenan Yesus itu memiliki kemampuan untuk merubah wajah. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus itu dalam Islam dan Kristen itu memiliki mukjizat, memiliki kemampuan yang luar biasa. Kan begitu ya. Yang ketiga, tidak ada sejarah intelektual atau bahkan sejarah arkeologi yang membuktikan bahwa peristiwa itu pernah benar-benar terjadi. Lebih hebat cerita Maling Kundang. Kenapa? Karena Maling Kundang, kapalnya bisa disaksikan, talinya bisa disaksikan, gentongnya bisa dilihat, telah menjadi batu. Ngapain? Sebentar, Kau lari ini ke cerita Maling rakyat. Sebentar Aduh, dulu Pak Abdon. kamu lari Pak ke Abdon Maling ini, Kundang. Pak Aneh, Abdon ini, Indonesia Seben- belum ada Bapak Maling Kundang, belum sebentar ada dulu, tapi Pak sekarang. Abdon. Pak Abdon, Kamu sabarlah. Kita nanti Bukan. sama-sama mengambil kesimpulan ini. Oke, ya. Sabar dulu, sama-sama kita ambil kesimpulan. Oke, jadi tak ubahnya sebenarnya tingkatan historinya Yesus disalib setara dengan tingkatan histori Maling Kundang dikutuk jadi batu. Sebenarnya sama itu, sama-sama sejarah, tetapi bedanya adalah Yesus itu sejarah teologi, sedangkan Maling Kundang itu adalah cerita rakyat. Tetapi bayangkan ya, sekelas Maling Kundang saja bisa membuktikan ada kapal, gentong, dan tali yang bisa menjadi batu. Yesus nggak ada buktinya, kan begitu? Tidak ada bukti, hanya narasi saja, kan begitu? Hanya berdasarkan kesaksian saja, bukti yang tertinggal tidak ada. Tombaknya tidak ada, kainnya tidak ada, kain lenannya tidak ada, salibnya tidak ada. Apalagi banyak yang tidak ada, kan begitu? Maka dalam hal ini, ketika kita merujuk dalam perspektif logis saja ya, tidak ada sejarah-sejarah yang bisa dibuktikan untuk memperkuat bahwa Yesus benar-benar disalib, maka bisa disimpulkan jawaban yang paling kuat mengindikasikan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu tidak pernah disalib sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Gitu saja, sederhana. Sudah selesai, lanjut. Oke. Jadi kalau kamu itu berbahasa si Maling Kundang, belum ada si Maling Kundang. Jangankan Indonesia aja belum ada, Bapak. Kamu bicara Maling Kundang yang tahu kamu Itu sekarang. perbandingan. Itu Saya nggak bilang Maling Kundang. Itu Iya, namanya perbandingan. komparasi, Abdon. Kamu, Perbandingan. kamu membicarakan kalau memperbandingkan dalam Quranmu, paham? Kalau kamu itu Wah, sudah beda kasta. Saya pakai cerita Maling Kundang aja, nggak perlu pakai Al-Quran. Pakai Maling Kundang aja udah KO cerita Yesus itu. Gantian dulu. Jadi, kamu mempelajari apa? Dalam kerajaan Romawi tahun berapa itu? Kamu harus tahu pelajari itu. Kamu bilang dongeng, kenapa kamu bilang dongeng? Kan gitu toh. Kalau kamu bilang dongeng, terus Quranmu itu mengatakan Isa putra Maryam dongeng. Betul gitu. Kalau itu dongeng, acuan kamu apa?
Kan kamu nalar kamu itu kan membalikan kamu sendiri. Yang sekarang dijawab sesuai dengan dasar kitab kamu. Lanjut. Siapa yang disalibkan itu diserupakan. Diserupakan itu siapa itu dong. Tempatnya juga kamu nggak tahu disalibkan di mana. Diserupakan juga siapa nggak tahu. Kata kamu Yudas Iskariot tapi nggak tertulis di Quran. Kan jelas harus gitu. Kalau nggak ada ya sudah. Jangan bawa-bawa narasi atau data-data yang lain. Sudah ya? Sudah belum? Gitu, Abang siapa? Farhan, ada yang Siapa? mau Siapa yang disampaikan, tahu? abangku? Silakan Siapa Bang Nefas yang dulu, Bang Nefas. disalibkan itu? Siapa yang disalibkan sesuai dengan Nah, Quran itu? begini Siapa? nih, begini. Jadi begini ya. Kalau saya katakan bahwa ada pandangan Islam bahwa yang disalib itu Dajjal, nanti kalian semua merengek, histeris. Mana Kenapa? dalilnya? Kamu Sebentar ngarang dulu. itu. Kamu Saya pengen kamu ini dalilnya. bandel banget Dajjal kamu lah, ini ya. Yudas Iskariot, Dajjal lah, Sebentar, apalah. Abdul, Sebentar. pelan. Kamu tadi Bandel ngomong banget. kita diem loh. Pelan-pelan aja. Jadi, ya ada beberapa pandangan. Perhatikan pandangan ini nanti dituliskan dalam kitab. Nanti saya kasih tahu lah kitab-kitabnya apa. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa sebenarnya yang disembah orang Kristen itu adalah Dajjal. Kenapa? Perhatikan. Ciri-ciri Dajjal nanti turun, dia akan Yang mengaku sebagai disalib, jangan Aduh, lari-lari. ini orang. Yang Tolong dulu disalib, di. kok Dajjal lagi? Saya jangan masih gitulah, sopan Abdul. sama kamu ya. Bukan, Ayo, kamu kamu dari tadi kemana? bicara bukan. Salib. Orang harus ketika mau berbicara bukan langsung menjawab tapi mengkonstruksikan argumennya dulu. Ya, kamu kalau Iya. menjawab juga kan bawa dulu, entar dulu kamu. Kayak tadi kamu saya paksa. Iya. Ayatnya mana ayatnya? Kamu kan butuh Yaudah. panjang dulu untuk menjelaskan. Silakan Bang Satria, silakan. Iya, saya ngomong sama netizen saja lah. Jadi begini teman-teman, perhatikan ya teman-teman Kristen yang di bawah. Bahwa Dajjal nanti turun, dia akan mengaku sebagai Mesias, padahal dia sesungguhnya adalah Antikris. Bagaimana cara teman-teman Kristen nanti bisa terkecoh? Bahwa disebutkan di dalam hadis, salah satu ciri-ciri Dajjal adalah matanya yang di sebelah kiri, itu seperti anggur busuk, buta. Sehingga Dajjal ini yang diserupakan dengan wajah Isa alaihissalam, dengan cara itu nanti dia mengaku bahwa inilah bukti bahwa aku Tuhan. Aku pernah disalib, buktinya mataku ini buta. Maka seluruh orang-orang Kristen akan percaya bahwa dia adalah Mesias yang sebenarnya, bukan Mesias yang asli. Itu cara Dajjal. Nah, siapa yang disalib itu? Yang disalib itu adalah Dajjal. Lalu kemudian pada saat Dajjal bangkit, kenapa dia nggak mengaku bahwa aku bukan Yesus? Aku bukan Yesus. Kenapa? Karena Dajjal itu terkenal dengan fitnahnya. Dia sengaja mempertahankan fitnahnya di hadapan orang supaya suatu saat nanti dia bisa melaksanakan dan menggenapi nubuatan dia untuk menjadi antikristus dan membuat orang-orang seperti kalian tersesat. Tapi kami tidak terkecoh. Kenapa? Karena kami tidak menuhankan Mesias. Kalian yang menuhankan Mesias. Maka benarlah perkataan Dajjal pada saat Dajjal meminta kalian untuk menyembah dirinya. Kenapa? Karena dia mengaku sebagai Mesias. Buktinya adalah matanya buta. Sebagai bukti peninggalan proses penyaliban terhadap dirinya. Itu dia Pak Abdon. Itu semoga jadi pelajaran untuk Pak Abdon ya. Saya jawab. Iya. Saya jawab. Kamu itu ngarang. Dajjal itu tidak ada tertulis di Quran. Yang disalibkan itu juga tidak ada. Kamu ngarang. Saya pengen kalau kita bicara tentang kitab dasar kamu. Mana ayatnya? Kamu ini sudah mulai ini Pak kalau Abdon. tidak Sudah bisa mulai begitu, jangan potong saya. Jangan sudah potong mulai saya dulu. tergerak hatinya. Bukan, jangan gitu ngomongnya. Saya bicara itu to the point. Mana dalil kamu dalam Quran? Karena itulah kitab dasar kamu. Dajjal yang disalib, yang disuruhkan itu Dajjal. Kalau nggak ada, kamu ngarang namanya. Kan gitu. Kamu bilang Dajjal. Kan lucu itu. Nggak ada tertulis di Quran itu. Kecuali kalau ada tertulis di Quran, oke, saya diem. Kan gitu. Jadi maksud kamu minta secara literal tertulis gitu yang disalib di Al-Quran namanya siapa gitu? Ya, katanya kan kita Dajjal. seperti Katanya Semoga Dajjal. hati Pak Abdon Kamu percaya tergerak. nggak? Semoga Pak Abdon silakan Aristo ngomong, renungi nanti Yudas jadi bahan Iskariot. renungan dan jadi bahan berhimpun bahwa yang disalib itu adalah Dajjal. Kenapa? Dajjal itu Kamu memiliki ngomong keistimewaan. apa? Tadi si Aristo ngomong Yudas Iskariot. Kamu sekarang Dajjal. Apa itu? Sebentar dulu, saya Dajjal. belum Ngarang kamu orang selesai. itu. Semoga itu bisa menjadi bahan renungan nanti sama Pak Abdon. Pak Abdon Renungan pikir-pikir apa? lah. Kamu nggak kenal Tuhan, renungan apa? Kok ngamuk? Dajjal itu dia punya keistimewaan Kamu dan ini banyak kelebihan. ngarang kamu. Dia ini. bisa bermujizat. Ngarang Jangan aja. salah loh Pak Abdon. Pak Abdon, Di ini Quran aja nggak diceritakan ada Pak Abdon. tertulis.
Dajjal. Aristo aja ngomong tadi itu sih. Dengar, Pak Abdon. Judas Iskariot. Jadi dalam Sekarang sejarah kamu bilang itu, Dajjal. dalam Nanti sejarah si Farhan ngomong apa? ada riwayat yang menceritakan Dajjal begini. Suatu saat Dajjal akan membunuh orang. Perhatikan ini Pak Abdon, ini dalam Islam ya. Suatu saat nanti Dajjal akan membunuh orang, lalu dia katakan begini, hiduplah, hidup orang itu, hidup lagi. Lalu orang-orang Kristen berkata, benar ini Yesus. Ini benar Yesus. Ini benar Yesus. Kenapa? Karena pada saat itu Dajjal bilang begini, hiduplah katanya. Hidup orang yang sudah dibunuh oleh Dajjal. Lalu orang-orang Kristen bilang gini, benar ini Yesus bisa menghidupkan orang mati. Anda Tuhan, Anda Tuhan. Lalu kalian menyembah Dajjal. Tapi kami enggak. Kami sudah diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu Pak Abdon. Yang ngajarin kamu siapa? Loh, kok gak ngajarin siapa? Ada riwayat seperti itu. Waduh. Pak Abdon ini sebenarnya hatinya sudah mulai berpikir bahwa benar juga yang dibilang Neflos, kan begitu. Cuman kan tinggal direnungi saja Pak Abdon. Apa? Tadi Aristo ngomong Yudas Iskariot, kamu sekarang Dajjal. Mana yang benar itu? Yang bawa Al-Quran siapa? Al-Quran hanya menyatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, hanya itu saja. Tadi Aristo ngomong Yudas Iskariot, sekarang kamu Dajjal. Yang mana yang benar? Itu tanggapan terhadap ada beberapa riwayat yang mengindikasikan bahwa yang diserupakan itu salah satunya ada Yudas Iskariot. Tapi ada juga riwayat yang menyatakan bahwa yang disalib itu adalah Dajjal. Yang benar yang mana itu? Ada. Yang mana yang benar? Yang mana yang benar? Yang paling benar adalah, yang paling benar saya kasih tahu, yang paling benar adalah yang disalib itu bukanlah Isa atau Yesus. Itu yang paling benar. Oh berarti Dajjal dan Yudas Iskariot dan Dajjal. Kamu sekarang memakai parameter itu untuk mana yang paling benar. Sekarang saya tanya, saya menggunakan parameter kamu. Penyalipan jam 12 dan penyalipan jam 9. Mana yang lebih benar? Mana Abdon? Saya menggunakan parameter kamu nih. Benar semua. Hah? Jadi benar semuanya. Apa mungkin ketika kamu berak jam 9 dan kamu berak jam 12 sama-sama berak? Ini jam 15 itu menunjukkan siang hari, itu kan jam 15 sama dengan jam 3. Oh jam 15 sih, mana ada jam 15? Jam 3 bisa ini disebut kenapa jam 15. Kristen pada Pak Abdon jam 15 menceritakan Dajjal. Ini rumusnya. Kalau masalah jam, saya menceritakan Dajjal, ini teman-teman Kristen di bawah ini terguncang semua loh jiwa dan hatinya sampai ke tulang-tulang. Kenapa? Karena masuk akal juga ya pernyataan Neflos bahwa nanti Dajjal menipu kami dengan cara mengaku sebagai Mesias. Wah, masuk akal ya Neflos. Benar-benar masuk akal ini. Logis sekali gitu loh. Kristen nggak tahu Dajjal, ngomong lo. Iya, antikris. Nggak tahu Dajjal, jangan dibawa-bawa Iya, antikristus. Dajjal itu antikristus. Jadi di dalam kitab Wahyu namanya 666. 666. Kalau masalah jam, kamu coba jam 15 itu jam 3. Nah, itu aja perbedaannya. Oke, kamu pelajari aja itu. Jam 15 sama jam 3 itu sama-sama jam 3 gitu. Sekarang jam 9 sama jam 12 bagaimana bisa sama? Pelajari aja itu. Mundur kamu ke jam bukan. Mundur aja pelajari. Oh, hanya orang idiot yang mengatakan jam 9 itu sama dengan jam 12 terus dikomparasi jam 15 sama jam 3. Itu idiot gak? Itu sudah dibahas dari dulu. Bosen ini. Ya sekarang coba tunjukkan, buktikan secara logika jam 9 sama jam 12 sama aja. Coba jelaskan. Bagaimana cara ngitungnya? Saya pengen tahu cara ngitungnya. Udah. Yang disalibkan itu siapa? Bukan disalib jam 9 sama jam 12. Itu kata kamu kan sama saja. Sekarang coba kasih hitungannya, caranya gimana jam 9 sama jam 12 sama itu coba. Saya sudah bikin rumusnya. Kamu hitung aja. Saya sudah bikin rumusnya. Ya udah coba itu rumusnya coba gimana coba rumusnya coba. Kamu belajar. Saya ingin belajar. Coba jelaskan. Saya ingin belajar, coba jelaskan. Jadi PR kamu. Coba jelaskan. Katanya kan kamu pengen saya belajar. Saya angkat guru kamu dari jam 9 pagi sama jam 12 itu sama saja. Coba. Saya kasih rumusnya, pelajari aja itu. Udah. Ya udah silakan rumusnya mana? Gimana rumusnya coba? PR kamu paham nggak PR kamu? Bosan bahas-bahas kamu itu. mau masih belajar? Katanya kamu saya suruh belajar, saya belajar sama sampean. Mana rumusnya jam 9 sama jam 12 itu sama? Silakan. Itu siapa? Yang disalibkan itu siapa? Dajjal apa Yudas Iskariot? Loh, kok pakai itu lagi? Itu Dajjal, Pak. Sudah saya bilang, Pak. Jadi gini, Pak. Aduh, Abdul kepepet. Kamu kepepet kalau selalu kelas. Yesus itu PR kamu. Coba kasih saya waktu ya. Yesus itu punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan yang paling terkenalnya adalah menghidupkan orang mati.
Nah, nanti Dajjal itu menggunakan cara itu, dia bisa Yesus menghidupkan mana? orang mati. Yesus mana? Sehingga Yesus Kristus, Pak. Sehingga Ya, pada terus saat nanti Isa Dajjal Masih itu mengaku, siapa? Isa akulah Masih itu Mesias siapa? itu, katanya. Sembahlah aku. Perhatikan ini, para pengikut-pengikutku. Dibelahnya satu manusia yang bernama Ngarang aja Imam kan. Al-Mahdi. Banyak Lalu ngarang kemudian dia kan. katakan, hiduplah, hidup orang itu. Nah, di situ mereka, para orang-orang Kristen akan tertegun. Luar biasa, ini adalah kekuasaan Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang benar. Dan kalian akan menyembah Dajjal, Pak. Kalian akan menyembah Nggak Dajjal tahu nanti. siapa Dajjal itu. Percayalah. Nggak ada tertulis. Percaya. Dajjal apa? Ngarang aja biasa kamu. Ditanya kenal Tuhan enggak kamu itu. Dah. Oke. Oke. Ngarang Oke, gimana, aja. Don? Udah ketemu rumus jam 9 jam 12 itu sama. Rumusnya Pelajari udah ketemu. aja itu. Masa kamu sampai Loh. sekarang nggak ngerti kamu? Itu udah sering kita bahas, Pak. Ya, Bosan bahas makanya itu. sekarang Apa kasih kamu rumusnya nanya jam lagi? 9 sama jam Pacar 12 kamu. sama. Saya kasih rumus ya. Ya, saya Jam oke. 3 itu Saya sama mengatakan dengan saya jam tidak 15. tidak bisa. Tunjukkan. Saya sebagai saya akal saya tidak mampu menjangkau jam Kalau 9 nggak dan jam mampu, 12 jadi sama. Saya tanya nyerah. teman Silakan kamu. tunjukkan. Kalau nggak mampu belajar dulu. Nggak ada PR yang kamu. mampu. Besok Saya kita yakin ketemu. umat Islam nggak ada yang Besok mampu. saya Jam tunggu 9 sama kamu. jam 12 itu sama. Silakan. Besok saya tunggu kamu. Kalau kamu nggak dapat, saya ajarin kamu. Jadi PR kamu dulu. Itu Oke, aja yang besok kita jam berapa? jawab. Sudah. Besok jam Terserah berapa? kamu. Terserah Jam kamu. berapa? Terserah kamu. Oke, Saya jam berapa jawab apa? besok? Besok jam Terserah berapa? kamu. Ya sudah, tapi Oke, besok nanti di room kisah- ini lagi jam 3 ya. Ya. Oke. Tapi Nah, jadi kisah Dajjal sekarang- itu jadi bahan renungan ya, Pak Abdon ya. Jadi bahan Dajjal renungan itu- ya. Dajjal. Kamu kebanyakan dajjal kamu, siapa nggak tahu dajjal itu. Quran bukan ada Bapak- dajjal. Ketar-ketir Quran nggak Bapak ya, Dajjal? saya kasih analogi abstraksi ada seperti Quran itu. nggak dajjal? Ada tertulis dajjal nggak di Quran? Fitnah terbesar. Ada dajjal nggak tertulis? Ya, Jawab sabar. dulu. Ada Sabar dajjal nggak dulu, tertulis di sabar. Quran? Kita fokus saja Bukan. dulu. Tertulis nggak Kita dajjal di Quran? Hah? Ada nggak? fokus saja dulu, fokus. Bukan. Secara Tertulis jangan ngarang. Ada Aduh, tertulis iya nggak dajjal? sabarlah. Biar jelasin pelan-pelan. Dajjal Bapak ini itu ada tertulis nggak? Pak, Kamu ngarang. sebenarnya Pak Abdon sudah Dajjal mulai itu ada logika, tertulis di Quran. bukan, itu reaksi logika Bapak itu sudah mulai memberikan radar. mulai apa? Narasi Kamu nefros nggak bahaya, punya Tuhan narasi kepada nefros Tuhan. bahaya, itu bisa berbahaya terhadap iman saya. Narasi nefros Dajjal berbahaya, itu apa? sehingga Apa? Bapak terus-menerus Dajjal itu apa? menghentikan Dajjal. saya untuk berbicara. Dajjal. Kenapa Kamu Bapak nggak terlalu bisa khawatir? jawab. Berarti ngarang Hah? kan? Ngarang Ya kan? katakan saja ngarang, katakanlah Ya demikian. iya, kalau ngarang Iya, ngapain? Pak Abdon, ya sudah dengarkan Ya karangan sudah. saya ya. Dengarkan Kalau karangan ngarang saya. itu nggak bisa, nggak Pada- perlu. Ngarang namanya nggak bisa. Jadi gini Pak Abdon. Jadi gini, kamu Pak ngarang. Kamu belajar dengan Iya. anak-anak itu boleh. Iya Pak. Ngarang sama aja, tapi nggak Iya, boleh ngarang. Katakan Nggak saja. bagus. Katakan Namanya saja ngarang nggak Nefros sedang bagus. mengarang. Pak Mengarang Abdon itu tidak, nggak Pak bagus. Pendeta Kamu tidak mengarang perlu Quran. khawatir. Wah, Kamu ini Pak mengarang Pendeta ini keyakinan. terlalu khawatir ini, terlalu Bukan. curiga dengan saya. Kalau kamu mengarang, saya stop. Susah. Mengarang namanya nggak bagus. Karena Karangan. karangan saya logis kan. Asumsi saja nggak bisa. No, karena karangan saya terlalu logis. Apa ada tercatat di dalam Terlalu Quran nggak? logis. Ada di Bahwa Quran akan nggak? ada Mesias palsu nanti yang turun. Ada di Quran nggak? No, akan ada Mesias Kalau nggak palsu ada, nanti ya turun. sudah, ngapain Sabar kamu dulu, ceritakan? sabar. Bahwa ada riwayat yang menceritakan akan Riwayat ada nanti mana? Di Mesias Quran nggak palsu yang turun, Oh, antikris, jadi di Quran nggak ada. antikris, ya, Di Quran nggak ada. anti-Mesayah, anti-Mesias, jelas itu ada. Di Quran nggak ada. Siapakah orang itu? Orang Dalam itu Quran adalah ada, orang enggak. yang paling besar Kalau fitnahnya. nggak ada di Siapa dalam dia? Al-Quran, ya Dia udah, adalah nggak usah. Dajjal. Dajjal, Iya, di dalam wajahnya Quran itu serupa. ada. Wajahnya serupa dengan Isa atau Yesus, tapi Di dalam matanya Quran yang itu sebelah ada kiri seperti anggur busuk. Ngarang kamu. Nah, kenapa Dalam matanya Quran buta? aja nggak ada. Kenapa matanya buta? Karena pada waktu itu dia disalib. Kenapa mata kirinya buta? Karena dia ditombak pada saat disalib. Lalu pada saat Dajjal bangkit, kenapa dia tidak mengaku? Karena dia sengaja membiarkan fitnah besar itu. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang Kristen menyembahnya nanti pada saat dia datang kedua kali. Tapi kami umat Muslim tidak. Kami sudah diberitahu ciri-ciri Dajjal itu seperti apa. Tetapi kami dianjurkan jangan pernah mengaku beriman di hadapan Dajjal. Sesungguhnya iman kalian akan lemah pada waktu itu. Kenapa? Karena besarnya fitnah Dajjal itu. Dia serupa dengan Yesus. Mukanya, rambutnya, tangannya, perawakannya. Tapi yang beda adalah matanya saja. Matanya buta.
Dia sengaja membiarkan mata itu supaya Kristen percaya bahwa itu adalah Yesus yang pernah disalib. Gitu loh Pak. Itu nanti jadi bahan renungan sama Bapak. Semoga Bapak tercerahkan ya dan terjawab pertanyaannya, kenapa kalau orang yang bukan Yesus disalib tapi pada saat dia bangkit dia tidak mengaku. Kenapa? Karena yang disalib itu adalah Dajjal. Itu jawabannya Pak. Dajjal. Dajjal. Nah itu dia. Ya Pak Abdon ya. Jadi bahan renungan ya Pak Abdon ya. Ya, terus Siap, Dajjal itu oke. di mana Siap. disalibkan? Siap. Di mana tempatnya Dajjal itu disalibkan? Di Golgota Pak, di Bukit Golgota. Loh, kok Bapak ketawa? Kok Bapak ketawa? Jadi kamu itu ngarang. Kalau Di ngarang itu Golgota. nggak baik. Di Quranmu nggak tahu kau. Ya. Kamu mengarang aja kamu. Di Al-Quran nggak ada, tapi ada di hadis Pak Abdon. Yesus bisa membangkitkan orang mati. itu kawan kamu udah Dajjal bisa ngarang. membangkitkan orang mati. Katanya di Golgota. Sebentar dong. Nah, kamu bener nggak itu? Tunggu, Farhan. Farhan. Sebentar. Farhan, kamu membenarkan itu nggak? Pak Abdon. Ngarang aja semua, ditanya di mana lahirnya nggak tahu. Bukan ngarang, kita bisa korelasikan dan Tempatnya nggak komparasikan. tahu. Isa Al-Masih tempatnya di mana lahirnya? Bisa jawab nggak kamu? Isa Al-Masih lahirnya di Bethlehem, Coba. di bawah pohon kurma. Di mana Bethlehem? Di mana Quran ditulis di Bethlehem? Ngarang kan kamu? Loh, Jangan selain di ngarang-ngarang. Al-Quran kita berpaduan kepada pendapat nih ya, saya kasih urut-urutan hukum di dalam Al-Quranul Karim. pendapat itu. Sebentar dong. Saya tanya dalil Loh, emang Quran. sekarang coba di dalam Bible Anda itu yang bukan tulisan yang bukan berwarna merah itu, emang itu perkataan Yesus atau pendapat Itu dari ada di murid-muridnya? Bibelnya. Nggak usah lari dulu. Di mana tempatnya? Loh, enggak. Sekarang kamu menanyakan kan? Di mana Itu kan cuma tempatnya? pendapat. Sekarang yang saya tanya di dalam Bible Anda, selain yang berwarna merah itu pendapat muridnya kan? Berarti Anda juga Pendapat percaya sama muridnya, pendapat-pendapat muridnya kan? Iya, dia menuliskan. Iya, Dia pantesan. menuliskan. Berarti kamu bukan percaya sekarang. Yesus, tapi kamu percaya kepada siapa? Kalau kamu bicara dengan Bang Farhan, saya, teman-teman Kristen yang kamu di bawah tahu pada nggak ngamuk. kembaliannya Wah, di Neflos mana? terlalu logis, bahaya, bisa mengguncang iman kami. Masuk akal Bukan. juga. Tolong Neflos Kamu hentikan. kamu Logika bicara kami Tuhan, tapi kamu bergetar-getar. nggak kenal Tuhan. Kan gitu loh. Ngarang aja kamu di Bethlehem, di Golgota. Udah, ngarang aja kamu itu. Saya kasih Padahal data ya, ngarang. saya kasih data bahwa Yesus Quran, Kristus data itu Quran. sebenarnya. Data Nih Quran. saya ceritain nih. Isa Al-Masih Kalau di kamu mana? mau diam Data 10 menit aja, saya ceritain. Saya kasih Data. suatu rahasia yang orang Kristen seluruh dunia nggak tahu. Kalau kamu mau diam 10 menit aja, saya ceritain suatu rahasia yang bahkan Paus saja nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi kepada Yesus. Mau nggak? Tapi ini berita besar. Saya pernah diwawancari sama Kompas saja, dipaksa untuk berbicara, saya bilang tidak mau saya. Ada hal yang mesti saya selamatkan, maka saya tidak mau. Ini berita besar. Ketika saya berbicara, maka dunia sejarah Yesus akan berubah total nih. Mau saya ceritain? Ya, Mau nggak saya ceritain berita besar? Silakan Abang, termasuk nanti saya juga mau menceritakan kenapa orang itu tidak mengaku pada saat bangkit, karena dia dajjal. Percayalah. Karena dia dajjal. Iya, dia sengaja membiarkan fitnah itu. Percayalah teman-teman Kristen. Yang disalib itu dajjal. Karena wajahnya sama. Ya Allah. Iya, dan dia nanti datang kedua kali. Tunggu aja nanti kedatangannya. Kalian sembah itu dia itu. Kami enggak lah, umat muslim. Izin rekod Bang Farhan, silakan saya izinkan untuk merekod ya. Karena apa? Saya sebenarnya ingin mengatakan, tetapi ketika saya ucapkan hal ini sangat mengguncang kekristenan semua. Kalau semua Kristen akan terguncang, bagaimana dengan nanti kami sebagai umat yang satu-satunya hidup di dunia? Sepi rasanya tidak ada debat, maka saya akan tahan informasi ini sampai nanti kalian siap ya. Saya punya cerita yang lumayan luar biasa. Kamu itu, Farhan. Ngomong kok kenal aja enggak kamu. Ya udah. Jadi dia disalib di Bukit Golgota sebenarnya. Ya gitu ya Pak Abdon ya. Pak Abdon. Bukan dia tadi disalib sih. di Bukit Tadi Golgota. si Resto tadi bilang Yudas Iskariot. Kamu lagi si Dajjal. Satu lagi nanti ngomong siapa? Aneh loh kamu orang ini. Kan ada 3 orang Pak. Yudas Iskariot Ada. di sebelah kanannya. Ada. Sebentar dulu. Jadi kalau Yudas ngarang-ngarang aja nggak tahu di mana. Tempatnya di mana? Kamu bilang di Golgota. Emang ada kesana Pak Isa Al-Masih? Abdon, Aneh loh. Abdon, Ada. Abdon sebentar. Saya buka Udah, sedikit yang sudah capek saya saya,
Enggak. Saya buka sedikit, ini benar. Saya buka sedikit yang sudah saya ceritakan kepada Kompas. Tapi Kompas suruh saya cerita semuanya. Nih, saya buka kamera nih. Saya nggak mau, saya tahan dulu. Jangan sama wartawan Kompas saya tahan. Jangan dah. Nanti akan terguncang umat Kristen sedunia. Nih. Kenapa Ini yang akan menyakiti. Ya udah dengarkan dulu. Nah, lihat kameranya ya, lihat kamera. Terguncang apa sih katanya ini? Inikah bukti Yesus dimakamkan dan punya anak nih. Bahaya Iya, nih, memang bahaya dari nih dulu ya. sudah ada ceritanya. Dua ilmuwan Israel mengklaim berhasil mengkonfirmasi pandangan bahwa Yesus dimakam. Bukannya itu, mereka juga mengklaim bahwa dalam makam itu Yesus dimakam bersama anak dan istrinya. 20 tahun yang lewat, 20 tahun yang lewat Sebentar, itu ini sudah enggak, ini ada baru. cerita itu. Ini baru sebentar. Jangan terguncang. Ini nanti ada narasi. Ini nanti penulisnya itu sudah ada. sumber beritanya Farhan ini. Sebentar dong. 20 tahun yang lewat, Farhan, sudah ada cerita itu. Ini di dalam ketika The Lost Tomb of Jesus bernama James Cameron, James Cameron ini mengatakan anak Yesus itu bernama ini anak Yesus. Namanya siapa? Kalau punya data itu namanya siapa? Loh, Kompas masa dibilang hoax? Kompas dibilang hoax. Data kamu Quran kok bawa Kompas. Kompas dibilang hoax. Data-data kamu bilang Quran. Dia pakai referensi arkeologi yang para ilmuwan Arkeologi menemukan. apa? Kita kan bicara tentang Quran dan kitab suci Alkitab. Loh, pembuktian kebenaran itu berdasarkan bukti-bukti berdasarkan internal dan eksternal, data Quran internal dan eksternal. Kalau berarti Quran itu kawin katanya. Bukan dalam artian ketika sekarang kalau saya bertanya kepada Anda, berarti Bible nggak benar dong ketika menceritakan penyalipan Yesus jam 9 dan jam 12 itu nggak benar dong. Dasar kamu apa tadi bawa referensi lain, sekarang dari Kompas, dari dulu udah ada saya bawa yang bersifat netral. Kalau saya bawa Al-Quran kan kamu pasti nggak percaya. Saya bawa netral. Kompas itu bukan umat Islam. Kompas bukan milik umat Islam. Bahwa ternyata Yesus itu ternyata itu ditemukan makamnya dan ada ditemukan kerangkanya setelah diuji DNA itu sama persis dengan uji DNA. Loh, tadi udah saya open cam. Di Quran tertulis. Loh, itu ada di Kompas, saya bilang di Kompas. Di Quran ada tertulis, di Kompas ada gitu. Loh, sekarang kalau emang jadi kalau kamu mentang-mentang kitab suci apa saja harus tertulis di kitab suci gitu. Sekarang saya tanya, harus ada dalil, sebentar, harus ada dalilnya ya, Yesus harus ada dalilnya ya, harus ada ayatnya. Sekarang saya tanya, Yesus itu pernah berak nggak? Ada nggak ayatnya Yesus berak? Berarti Yesus nggak pernah berak. Berarti Yesus nggak pernah berak seumur hidup. Ini sedikit, ini Pak Abdon, ini dalilnya nih. Tidaklah Allah mengutus seseorang nabi kecuali dia memperingatkan kaumnya tentang si buta sebelah yang pembohong besar. Sesungguhnya dia buta sebelah dan Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Jadi sebenarnya Pak, Dajjal ini nanti kan turun ini. Yang bisa membunuh Dajjal itu cuma Isa alaihissalam. Maka itulah Yesus turun kedua kali. Salah satunya adalah membunuh Nabi. Yang kedua ada sebentar lah. Yang kedua adalah membunuh Dajjal. Wah, kata Nabi Muhammad SAW ini. Nabi Muhammad SAW. Jadi diriwayatkan di dalam hadis Bukhari. Tadi sudah saya bacakan ya. Siapa yang diomongin di situ? Nah, Dajjal. Ya, siapa Dajjal itu? Nanti yang turun untuk membunuh Dajjal adalah Isa alaihissalam. Jadi ada hubungan erat antara Dajjal dengan Isa alaihissalam. Ada hubungan erat antara Dajjal dengan Yesus. Nah, Dajjal ini diciptakan untuk menipu. Karena dia pembohong besar. Dia berdusta bahwa Allah sengaja menyerupakan wajah Dajjal dengan wajah Yesus. Supaya apa? Supaya fitnah itu terjadi. Sehingga yang disalib itu adalah Dajjal, si mata satu itu tadi. Si mata buta itu. Nah, nanti Dajjal akan turun. Gak tahu saya dari Bukit Golgota. Jangan-jangan dia keluar nanti. Keluar dia, Pak. Dia turun. Ya, dan dia akan menampakkan dirinya. Dan dia menunjukkan kekuasaannya. Lalu Dajjal berkata begini, wahai umat manusia, sesungguhnya akulah putra Allah, akulah anak Allah, kata Dajjal, sembahlah aku. Lalu orang Kristen gini, bagaimana mungkin kau putra Allah, matamu buta? Lalu Dajjal menjawab, itulah bukti bahwa aku pernah
Dajjal menemui kalian, kata Dajjal. Fitnahnya ini besar banget. Lalu dia bunuh satu orang. Cerak, dia belah. Lalu kata dia, hiduplah, hidup lagi itu orang. Seperti kebiasaan Yesus. Maka orang-orang Kristen akan semakin percaya. Benar kau Tuhan, kami akan menyembahmu. Padahal sesungguhnya dialah antikristus. Dia adalah Yesus mana Mesias itu? palsu. Ada tertulis Yesus enggak itu? Ada tertulis Yesus enggak? Gak percaya. Ada tertulis Yesus enggak? Bukan, oh mana ada tertulis? Isa Ada tertulis alaihissalam. Yesus enggak? Isa alaihissalam.